Cerita silat yang ke-331. Novel fiksi bela diri dan sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tunggu, kamu baru saja mengatakan bahwa Pan Yaozu menempati salah satu dari 10 tempat di daftar dewa. Xiao Nunu sedikit penasaran. Adalah normal jika prefektur Changhai menempati satu tempat. Bagaimanapun, itu adalah negara peringkat kedua. Xiao Nunu sedikit terkejut bahwa seseorang dari Pan Yaozu bisa masuk dalam daftar dewa. Xiao Nunu juga pernah berinteraksi dengan banyak binatang buas kuno, seperti Golden Winged Roc, Baize, Snow Qilin, dan Beast God, dan lain sebagainya. Menurut Xiao Nunu, metode kultivasi monster relatif sederhana, tidak serumit dan beragam seperti manusia. Manusia dapat membuat ramuan ajaib, menumbuhkan tanaman herbal ajaib, menyerap batu ajaib, dan sebagainya. Sedangkan monster, pada umumnya mereka menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, atau memangsa monster lain, jadi semakin lama monster tersebut hidup, maka ia akan semakin kuat. Ambil contoh Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun, ia hidup selama puluhan ribu tahun sebelum mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Xiao Nunu yakin bahwa ada monster tua yang sangat kuat di Pan Yaozu, tetapi ada batasan usia untuk bersaing memperebutkan daftar Raja Surgawi 9 provinsi. Jika seseorang hanya mengandalkan metode kultivasi klan monster, mengingat usia mereka, mungkin akan sulit bagi mereka untuk masuk ke daftar dewa. Yah, Pan Yaozu memang menempati satu, tapi situasi pihak lainnya agak istimewa. Kata Kui Ruyin. Oh, apa istimewanya? Tanya Xiao Nunu penasaran. Monster itu dibudidayakan oleh Sekte Wending. Konon, Sekte Wending telah menginvestasikan banyak sumber daya padanya sejak masih sangat muda, sehingga pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada monster biasa. Jelas Kui Ruyin. Sungguh. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Itu memang berbeda dari apa yang dia bayangkan. Kui Ruyin menjelaskan, dalam keadaan normal, semakin lama binatang iblis dan binatang peri di Pan Yaozu hidup, semakin kuat mereka. Namun, binatang iblis itu telah diberi sejumlah besar harta karun alam oleh Sekte Wending sejak ia masih kecil, dan sekte tersebut juga secara khusus mempelajari serangkaian latihan untuk kultivasinya. Oleh karena itu, kekuatannya sangat kuat. Kalau begitu, maka kuota ini harus dianggap milik Sekte Wending. Kata Xiao Nunu. Tuan, Anda berpikir terlalu sederhana. Katamu nantang sambil tertawa kering. Apa maksudmu? Sekte Wending akan mengirim pihak lain kembali ke Pan Yaozu di masa depan. Selama ini, monster itu telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk daftar Raja Jiushu dengan identitas Pan Yaozu, karena Sekte Wending ingin menggunakan kekuatan monster itu untuk mengendalikan seluruh Pan Yaozu. Oleh karena itu, Sekte Wending tidak melatih murid, tetapi melatih calon penguasa Pan Yaozu. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Xiao Nunu tidak bisa tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Begitu ya, negara ini pantas menjadi salah satu dari 3 kekuatan terkuat di negara bagian Baxing. Inilah yang mereka rencanakan. Ya, dibandingkan dengan negara bagian lain, negara bagian Pan Yao memiliki sumber daya terkaya. Ada banyak binatang peri kuno yang tinggal di sana. Negara bagian Pan Yao selalu menjadi pusat perhatian sekte-sekte besar. Jisuo juga berkata. Xiao Nunu mengangguk. Dengan menggunakan metode kultivasi manusia, seekor binatang iblis dilatih menjadi makhluk yang kuat di level daftar dewa. Sekte ini sungguh tidak sederhana. Sebelum Xiao Nunu sempat bertanya lebih lanjut, langit di atas langit ke-9 tiba-tiba berubah warna. Boom! Seketika itu juga bumi berguncang. Saya melihat seberkas cahaya perak yang menyilaukan terbang keluar dari bagian dalam gunung ilahi 7 warna. Seberkas cahaya perak melesat lurus ke langit, dan bersamaan dengan itu, alam semesta berguncang. Terdengar ledakan keras, dan penghalang besar yang menutupi gunung ilahi 7 warna meledak. Pecahan cahaya dan bayangan di langit menyebar ke segala arah, dan mata semua orang di sekitarnya terpejam. Penghalang telah terangkat. Teratai peri murni akan segera muncul. Berdengung. Saat semua orang menyaksikan, di area tengah gunung ilahi 7 warna, di kolam yang dipenuhi energi spiritual, teratai yang sangat cantik muncul di depan mata mereka. Bunga teratai menyajikan keindahan yang transparan. Tidak ternoda sedikit pun debu dan memancarkan suasana sakral yang kuat. Lingkaran perak mengelilinginya,
seperti galaksi cahaya yang indah, megah dan tanpa cacat. Itu adalah Ling Xianlian murni. Ying Feng, yang berada di peringkat keempat di peringkat surgawi, tiba-tiba matanya berbinar. Si Tianxiang, yang berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi, berkata dengan suara yang dalam, siapa yang berani merebutnya dariku? Li Xiao, yang berada di peringkat pertama di peringkat surgawi, mensibir, itu semua tergantung pada kemampuanmu. Namun, Zhuang Wan'er, yang berada di peringkat kedua di peringkat surgawi, tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya bergegas maju. Tiba-tiba, 4 jenius teratas di peringkat surgawi bergegas menuju Gunung Ilahi 7 Warna. Namun, pada saat ini, Gunung Ilahi 7 Warna tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya 7 warna. Duar. Lingkaran 7 warna itu menyapu ke segala arah, langsung mendorong mundur ke-4 orang yang mendekat. Li Xiao, Zhuang Wan'er, Si Tianxiang, dan Ying Feng semuanya tampak terkejut. Pada saat yang sama, semua orang juga secara tidak sadar berhenti. Apa yang terjadi? Apakah ada penghalang? Aku tidak tahu. Berdengung. Segera setelah itu, Gunung Ilahi 7 Warna memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang misterius, dan untaian cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas puncak gunung, dan kemudian mengembun menjadi sosok raksasa yang sangat besar. Sosok raksasa ini tingginya 100 meter, seperti dewa, dan itu membuat orang merasa kagum. Pihak lainnya mengenakan baju besi perak yang indah dan memegang pedang berbentuk bulan sabit di tangannya, seperti dewa perang kuno. Zhuang Wan'er sedikit mengernyit, ini adalah roh perang pelindung dari peri teratai Lingjing. Saat kata-kata itu jatuh, roh perang pelindung itu mengayunkan pedang panjang berbentuk bulan sabit dan menebas ke arah Zhuang Wan'er di depan. Seketika, cahaya pedang yang mengerikan meledak, seperti bulan suci yang menyapu langit. Zhuang Wan'er menghindari serangan itu. Dan gunung di belakangnya langsung terbelah dua. Bunuh! Roh perang penjaga itu mengeluarkan raungan rendah, dan mengayunkan pedang panjangnya, menebas ke arah Li Xiao, Si Tianxiang, dan Ying Feng. Ketiganya juga terbang untuk menghindarinya. Hei, sepertinya Lingjing Xianlian ini tidak mudah didapat. Ying Feng, yang berada di peringkat keempat di Heavenly Ranking, berkata sambil tersenyum. Aku harus mengambilnya meskipun itu tidak mudah. Si Tianxiang, yang berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi, berkata, aku ingin meminjam kekuatannya untuk memengaruhi peringkat ilahi. Saat dia berbicara, Si Tianxiang mengangkat satu tangan dan memadatkan sejumlah besar kekuatan di telapak tangannya. Telapak penghancur jiwa, berdengung. Kehampaan itu berguncang, dan kekuatan telapak tangan yang besar menyerbu ke arah roh perang penjaga. Zanling mengayunkan pedangnya dan langsung menebas kekuatan telapak tangannya. Tiba-tiba, energi meledak dan gelombang udara melonjak. Saat Si Tianxiang menyerang roh perang penjaga, Li Xiao, Zhuang Wan'er, dan Ying Feng segera terbang menuju teratai abadi Lingjing di kolam di puncak Gunung Ilahi 7 Warna. Jelaslah bahwa tak seorang pun dari mereka ingin bertarung lagi dan semuanya ingin mengambil teratai abadi Lingjing dan pergi dengan cepat. Kalian berdua agak tidak adil. Kalian benar-benar membiarkan kakak senior Si Tianxiang menghadapi roh perang sendirian, kata Ying Feng sambil tersenyum. Zhuang Wan'er menjawab dengan dingin, kalian juga, bukan? Li Xiao berkata dengan suara yang dalam, teratai spiritual murni adalah milikku, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dariku. Ketiganya mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, tetapi pada saat ini, teratai spiritual murni benar-benar memancarkan cahaya yang kuat, dan mereka bertiga segera terdorong mundur. Bang! Teratai abadi Lingjing memancarkan cahaya yang kuat. Li Xiao, Zhuang Wan'er, dan Ying Feng semuanya terdorong mundur oleh kekuatan tolak yang kuat. Ekspresi terkejut di wajah ketiganya menjadi semakin intens. Sungguh kekuatan yang dahsyat, kata Zhuang Wan'er. Dentang! Begitu kata-kata itu terucap, aura berbahaya datang, dan roh perang penjaga mengayunkan pedang panjang berbentuk bulan sabit dan menebasnya. Zhuang Wan'er segera menginjak senjata ajaib King Lian dan menyelesaikan penghindarannya. Kemudian, dia mengangkat tangan gioknya dan melemparkan beberapa jimat secara berurutan ke arah roh perang penjaga. Bang! 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 Jimat itu jatuh pada roh perang penjaga dan segera melepaskan kekuatan penghancur yang dahsyat.
Terjadi beberapa ledakan beruntun, dan gelombang kejut dahsyat saling bersilangan, menghancurkan ruang di sekitarnya, tetapi roh perang penjaga tidak terluka. Orang ini sangat kuat. Jika kita tidak menghadapinya terlebih dahulu, akan sulit untuk mendapatkan Lingjing Xianlian. Kata Zhuang Wan'er. Si Tianxiang, yang berada di peringkat ketiga di Heavenly Ranking, berkata dengan suara yang dalam, tidak ada yang bisa menghentikanku. Seketika, si Tianxiang sekali lagi melepaskan jurus pembunuh terkuatnya. Dia mengangkat satu tangan ke langit dengan 5 jari terentang. Gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat meletus dari telapak tangannya. Seketika, sebuah cakram ajaib berbentuk bulat muncul di atas kepala si Tianxiang. Pada piring Dharma, ada pola indah biduk. Setiap bintang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Piring 7 bintang. Maju. Si Tianxiang melambaikan tangannya ke depan dan melemparkan piring 7 bintang itu. Swoosh! Cakram 7 bintang segera berubah menjadi cakram dewa besar dengan diameter 100 meter dan menghantam roh perang penjaga. Roh perang penjaga itu sama sekali tidak takut. Ia mengangkat pedang berbentuk bulan sabit di tangannya dan menebas ke arah Seven Star Plate. Duar! Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, mereka langsung menimbulkan ledakan yang meninggalkan akibat yang menggemparkan. Pada saat yang sama, Li Xiao, yang berada di puncak peringkat surgawi, dan Ying Feng, yang berada di tempat keempat di peringkat surgawi, juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Terobos awan dan carilah kebenaran. Li Xiao menggunakan keterampilan bawaannya, dan melihat pusaran energi spiritual berkumpul di antara telapak tangannya. Dalam sekejap, tombak kekuatan spiritual yang tidak dapat dihancurkan meledak. Tombak ini sangat tajam, bagaikan berlian cahaya yang cemerlang. Kemanapun tombak itu pergi, ruang itu tercabik-cabik dan semuanya terbunuh. Pedang bulan. Ying Feng membentuk segel dengan tangannya, dan puluhan bilah terbang biru setipis sayap jangkrik muncul di belakangnya. Swiss, swiss, swiss. Bilah-bilah terbang berwarna biru ini seperti bulan sabit. Bilah-bilah tersebut berputar dan terbuka ke segala arah, tampak seperti payung terbuka. Maju. Ying Feng mengangkat tangannya dan puluhan bilah terbang biru bergabung menjadi roda gila, menebas ke arah roh perang penjaga. Mata orang itu menjadi gelap, dan dia menggenggam erat pedang berbentuk bulan sabit itu di kedua tangannya. Energi pedang perak menari-nari seperti pusaran, menyatu di luar badannya untuk membentuk perisai energi pedang. Ledakan. Kekuatan Li Xiao dan Ying Feng bertabrakan lagi, dan ledakan dahsyat kembali terjadi di antara langit dan bumi. Bunuh. Kemudian, roh perang penjaga itu melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Ia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi, di atas kepalanya. Dengan cahaya menyilaukan yang melonjak pada bilah pedang, roh perang pelindung tiba-tiba menebas keras di udara, dan energi pedang yang sangat mendominasi menyebar ke segala arah. Semua orang di sekitar Gunung Ilahi 7 warna terhempas. Bang, bang, bang. Orang-orang yang mengintai di sekitar muncul satu demi satu seperti sekawanan burung yang terkejut. Xiao Nunu, Jisuo, Mu Nantang dan Kui Ruyin juga meninggalkan posisi semula dan mundur tinggi ke langit. Kekuatan yang mengerikan. Jisuo hanya bisa menghela nafas. Mu Nantang juga mengangguk, aku masih meremehkan kesulitan merebut Lingjing Xianlian. Kupikir aku hanya perlu berhadapan dengan banyak pesaing, tetapi aku tidak menyangka akan ada roh perang pelindung yang begitu kuat. Merasakan kekuatan roh perang pelindung, Li Xiao, yang berada di puncak peringkat surgawi, menyapu matanya dan melihat sosok-sosok di belakangnya. Semuanya, bagaimana kalau bergabung dengan kami untuk mengalahkan roh pelindung ini? Aku, Li Xiao, berjanji padamu bahwa selama kamu berkontribusi, tidak peduli siapa yang akhirnya mendapatkan Lingjing Xianlian, kamu dapat meminjam kekuatan, Spirit Ascension and Realm Breaking Array, sekali. Begitu kata-kata ini keluar, mata orang-orang di luar tempat itu berbinar. Zhuang Wan'er, yang menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi, juga berkata, saya, Zhuang Wan'er, juga berjanji kepada Anda di sini bahwa jika teratai peri Lingjing diperoleh oleh lembah Changming saya, Anda dipersilakan untuk meminjamnya. Dan si Tianxiang, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, berkata dengan nada dingin, mereka yang berkontribusi akan diberi hadiah. Tetapi jika ada yang ingin meraup keuntungan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar setelah masalah ini selesai. Ying Feng terkekeh,
Saya menyarankan Anda semua, bantulah atau pergi sekarang, jika tidak, Anda tidak akan bersenang-senang. Seketika, sebagian besar orang memilih untuk terbang untuk membantu. Dan sejumlah kecil orang memilih untuk pergi. Pertarungan jarak dekat yang lebih hebat terjadi di langit di atas pegunungan 7 warna. Dari pengepungan awal 4 orang terhadap roh perang penjaga, hingga serangan gabungan semua orang saat ini, tabrakan berbagai kekuatan menyebabkan dunia berguncang dan angin serta awan berubah warna. Xiao Nunu dan kelompoknya masih tinggal di tempat mereka berada. Dia tidak melangkah maju untuk membantu, maupun pergi. "Tuan, apakah kami juga akan ikut membantu?" kata menantang. Kui Ruyin juga berkata, "Jika kita dapat meminjam kekuatan, teratai spiritual murni, sekali, itu akan luar biasa." Menurut pendapat Kui Ruyin, sangat sulit untuk merebut teratai spiritual murni. 4 orang terkuat di peringkat surgawi semuanya ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarung Xiao Nunu, mustahil baginya untuk mengalahkan ke-4 tokoh teratas ini sendirian. Namun Xiao Nunu berkata, "Jika kita maju untuk membantu, kita hanya akan menjadi umpan meriam." Raut wajah ketiga orang itu sedikit berubah. Xiao Nunu melanjutkan, "Menurutku, jika sesuatu berada di tangan orang lain, kita tidak dapat menggunakannya kapanpun kita mau. Apapun ada di tangan kita sendiri, dan kitalah yang paling berhak menafsirkannya." Menurut Xiao Nunu, mempercayai ke-4 orang itu adalah keputusan yang paling bodoh. Setiap orang punya agendanya sendiri. Sekalipun mereka menepati janji, tidak diketahui kapan mereka bisa menggunakan Spirit Ascension and Realm Breaking Array, jadi Xiao Nunu adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk mencapai apa yang telah dilakukan orang lain. Kalau begitu, mari kita manfaatkan kekacauan ini untuk merebut Lingjing Xianlian. Jisuo kemudian berbicara. Saat ini, semua orang memusatkan kekuatan mereka untuk menghadapi roh perang penjaga. Ini adalah kesempatan yang bagus. Meski peluangnya tipis, begitu semua orang mengalahkan roh perang penjaga, tidak akan ada peluang sama sekali. Xiao Nunu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada ketiganya untuk menunggu. Pada saat ini, suara Dewa Pedang Berekor 9 terdengar dari pagoda emas Pancer. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya redup, dan dia menjawab, "Aku berpikir, di mana kentunganku? Bagaimana aku bisa menang?" Dewa Pedang Berekor 9 tersenyum dan berkata, "Tentu saja kamu memiliki keuntungan, dan keuntungan besar." Hah! Xiao Nunu sedikit terkejut. Kemudian, Dewa Anggur yang menyenangkan juga berkata, "Pikirkan baik-baik bagaimana kamu memperoleh teratai iblis pembantai pada awalnya. Bagaimana cara memperoleh teratai iblis pembantai?" Xiao Nunu memejamkan matanya sedikit, dan mengingat kembali adegan saat memperoleh teratai iblis pembunuh di medan perang alam iblis. Situasinya pada waktu itu sangat mirip dengan sekarang, dan juga sangat kacau. Namun, dalam situasi itu, Xiao Nunu kebetulan mendapatkan teratai setan pembantai. Selain itu, hal yang paling mengejutkan saat itu adalah teratai setan pembantai berinisiatif memilih Xiao Nunu. Tunggu. Xiao Nunu tiba-tiba membuka matanya. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan berkata, "Teratai setan pembantai juga memiliki roh iblis pelindung. Teratai setan pembunuh juga memiliki roh iblis pelindung." Xiao Nunu tiba-tiba menemukan kuncinya. Dewa Anggur yang memikat tersenyum dan berkata, "Ya, pikirkanlah baik-baik. Informasi yang paling penting untuk mendapatkan teratai setan pembunuh saat itu." Xiao Nunu memikirkannya lagi. Titik yang paling penting adalah Nanlian. Tujuan awal Xiao Nunu pergi ke alam iblis adalah untuk menemukan Nanlian. Ternyata Nanlian dari Seiyu Demon Abyss adalah palsu. Nanlian yang asli saat itu terjebak di lembah Changyue. Lembah Changyue adalah tempat di mana teratai setan pembunuh berada. Orang pertama yang menemukan teratai setan pembunuh saat itu adalah 3 raja iblis dari alam iblis luar. Tujuan mereka menjebak Nanlian di lembah Changyue adalah untuk memancing keluar roh jahat penjaga. Karena roh iblis penjaga selalu menjaga teratai iblis pembunuh, dan Nanlian merupakan badan iblis bawaan, badan iblis alaminya akan sangat menarik bagi roh iblis penjaga. Namun, kekuatan roh jahat itu juga sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan fatal. Begitu meninggalkan sekitar teratai setan pembunuh, kekuatannya akan melemah. Oleh karena itu, orang-orang dari alam iblis luar menggunakan garis keturunan iblis Nanlian sebagai umpan untuk memikat roh iblis penjaga keluar.
Dengan demikian mengurangi kekuatan roh iblis dan menghancurkan segel teratai iblis pembunuh. Kunci untuk mendapatkan teratai spiritual murni adalah roh perang pelindung. Dua sinar cahaya berkelebat di mata Xiao Nunu. Dewa anggur yang memikat tersenyum dan berkata, "Ya, benar." Dewa pedang berekor 9 juga berkata, "Alasan mengapa teratai setan pembunuh memilihmu adalah karena kau memurnikan roh iblis pelindung. Badanmu terkontaminasi dengan napas roh iblis." Benar sekali. Xiao Nunu mengangguk. Ketika berada di lembah Changyue, Xiao Nunu terlebih dahulu membunuh salah satu raja iblis dari alam iblis luar, lalu memurnikan roh iblis tersebut dengan tangan raksasa pembunuh dewa, menyebabkan aura roh iblis tersebut tetap berada di badannya, lalu teratai iblis pembunuh pun berinisiatif mengikuti Xiao Nunu. Dalam kasus ini, kunci situasi saat ini terletak pada semangat perang penjaga ini. Selama aku memurnikan roh perang pelindung, teratai abadi Lingjing akan memilih untuk mengakui aku sebagai tuannya, dan aku tidak perlu memperjuangkannya dengan sengaja. Kata Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu segera memilah pikiran dalam benaknya. Jelas sekali orang-orang ini tidak mengetahui kunci untuk merebut teratai abadi Lingjing. Semua orang menatap badan asli Lingjing Xianlian dan menganggap roh perang yang menjaganya sebagai penghalang di jalan mereka. Tanpa mereka sadari, benda ini hanya dapat diperoleh melalui pemurnian roh perang penjaga. Kesenjangan informasi. Ini adalah keuntungan terbesar Xiao Nunu. Namun, sekarang aku menghadapi masalah terbesar, yaitu bagaimana mengalahkan roh perang penjaga ini. Xiao Nunu mengerutkan kening. Dewa pedang berekor 9 berkata, jika roh perang penjaga tetap berada di samping teratai peri Lingjing, kekuatannya akan sangat kuat. Kau hanya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya jika kau berhasil membuatnya meninggalkan area di sekitar Gunung Ilahi 7 warna. Xiao Nunu menghela napas lega. Ini bukanlah tugas yang mudah. Roh iblis penjaga teratai iblis pembunuh awalnya tertarik oleh garis keturunan iblis Nanlian. Apa yang harus digunakan untuk menarik roh perang penjaga teratai peri Lingjing? Mustahil untuk pergi ke dunia iblis dan mengundang istri ke sini sekarang, kan? Selain itu, Nanlian saat ini sedang mengasingkan diri di kuil jurang iblis Seiyu dan tidak bisa datang ke sini sama sekali. Sekalipun Nanlian ada di sini, dia mungkin tidak dapat menarik roh perang penjaga. Bagaimanapun, teratai setan pembunuh dan teratai peri spiritual murni memiliki atribut kekuatan yang sangat berbeda. Sepertinya aku hanya bisa mengamati sebentar dan menunggu kesempatan. Kata Xiao Nunu dalam hatinya. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Kui Ruyin. Melihat Xiao Nunu yang linglung, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Xiao Nunu berkata, jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Ketiga orang di belakangnya saling memandang dan berhenti bertanya. Pertarungan di depan menjadi semakin sengit. Roh perang pelindung teratai peri Lingjing sangatlah kuat dan tidak kehilangan keunggulan sedikit pun ketika menghadapi kepungan semua orang. Dia hanya menebas dengan pedangnya, mengeluarkan cahaya pedang yang menyilaukan, dan beberapa sosok di depannya langsung terbelah menjadi dua. Langit dipenuhi hujan darah dan jeritan melengking membuat punggung orang-orang merinding. Kekuatannya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Ying Feng, yang berada di peringkat keempat di peringkat surgawi, memiliki kulit dingin dan ekspresi serius. Secara logika, setelah semua orang bertarung dengannya sekian lama, lawannya seharusnya tidak bisa terus-terusan menjadi begitu kuat. Si Tianxiang, yang berada di peringkat ketiga di Heavenly Ranking, berkata dengan nada dingin, jangan bicara omong kosong. Kalau kamu takut, pergi saja. Hei, Ying Feng mensibir, aku tidak mau pergi sebelum mendapatkan Lingjing Immortal Lotus. Saat dia berkata demikian, Ying Feng kembali bersemangat, dan puluhan bilah terbang biru berbentuk bulan sabit meledak dengan niat membunuh yang kuat. Mereka saling mengejar, berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian berubah menjadi tornado biru. Badai pedang bulan, teriak Ying Feng. Dalam sekejap, badai bilah bulan mengguncang langit, menggulung kekuatan penghancur yang mengerikan dan menghantam roh perang penjaga. Yang terakhir juga mengayunkan tornado spiral energi pedang untuk melancarkan serangan. Duar. Detik berikutnya, badai bilah bulan biru dan energi pedang tornado perak saling bertabrakan, dan langit serta bumi tiba-tiba berubah warna. Akibatnya yang dahsyat bagaikan ledakan nebula, menyapu ke segala arah. Semua sosok di sekitar terguncang mundur.
Khususnya Ying Feng, juga dipaksa mundur oleh kekuatan ini. Cakram 7 bintang. Si Tianxiang, yang berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi, mengikutinya dari dekat dengan gerakan memahteikannya. Sebuah pola bintang misterius muncul di belakangnya, dan cakram 7 bintang terbang dengan cepat, meninggalkan jejak cahaya yang cemerlang di udara. Roh perang penjaga itu memegang pisau di tangan kanannya dan mengepalkan tangan kirinya, lalu meninju dan menghantam ke arah lempeng bintang 7. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan seperti meteorit, dan energinya melesat ribuan mil. Hati-hati. Pada saat ini, Zhuang Waner mengingatkan. Hah. Si Tianxiang sedikit terkejut melihat roh perang penjaga telah selesai mengumpulkan kekuatannya. Dentang. Gerakan roh perang penjaga segera terhubung, dan sinar cahaya pedang lainnya ditebas keluar. Meskipun dia berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi, si Tianxiang tidak berani ceroboh. Dia segera mundur. Dengan suara ledakan yang keras, gunung di bawahnya terbelah menjadi dua. Si Tianxiang mengerutkan kening, wajahnya tampak sedikit muram. Pada saat ini, dari sudut matanya dia melihat Xiao Nunu dan kelompoknya tidak jauh dari sana. Apakah kau ingin menonton pertunjukannya? Teriak si Tianxiang. Ekspresi Kui Ruyin, Jishuo dan Mu Nantang sedikit berubah. Namun melihat Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, Kui Ruyin segera melangkah maju dan berkata, kakak senior, kami hanya... pertunjukannya tidak begitu bagus. Si Tianxiang langsung menyela Kui Ruyin. Begitu dia selesai berbicara, dia merentangkan kelima jarinya dan kekuatan hisap yang kuat meledak dari telapak tangannya. Kui Ruyin terkejut dan langsung terjatuh ke depan. Hei! Si Tianxiang menyeringai, lalu melesat pergi ke belakang Kui Ruyin, lalu menepuk punggungnya, kemarilah. Kui Ruyin sama sekali tidak sempat bereaksi. Dia segera terbang menuju medan perang. Pada saat yang sama, roh perang penjaga mengangkat pedang di tangannya dan menebas ke arah Kui Ruyin. Pada hari pertama bulan lunar, Mu Nantang sangat terkejut. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk menghentikannya. Si Tianxiang telah mencapai puncak kaisar setengah langkah, dan kekuatan telapak tangannya begitu kuat sehingga bahkan Kui Ruyin tidak dapat menahannya. Kui Ruyin tidak bisa berhenti, dia hanya bisa menyaksikan pedang penjaga roh perang itu jatuh. Ketakutan menyebar di wajahnya. Apa yang harus dilakukan? Aku bahkan belum membangun kembali badan saudara Peiyu, apakah aku akan mati di sini? Namun, pada saat pedang roh perang penjaga itu jatuh, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Kui Ruyin. Bang! Sebuah kekuatan yang sangat mendominasi meledak, dan gelombang pedang yang kuat dan kacau menyerbu ke segala arah. Adegan Kui Ruyin yang terbelah dua tidak muncul. Sebaliknya, seorang tokoh muda menghalangi pukulan memahteikan dari roh perang pelindung. Pupil mata Kui Ruyin bergetar, kau. Dia tampak terkejut. Orang yang menyelamatkannya tidak lain adalah Xiao Nunu. Xiao Nunu terlihat mengenakan tangan raksasa pembunuh dewa, yang bagaikan batu, menyerap semua kerusakan. Adegan ini juga menyebabkan si Tianxiang, Ying Feng, Zhuang Waner dan Li Xiao menatapnya dengan heran. Ada lebih banyak master. Ying Feng mensibir, sepertinya medan perang Tianbang ini benar-benar penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mata Li Xiao dan Zhuang Waner menjadi jauh lebih tajam. Belum lagi si Tianxiang, yang memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Xiao Nunu dan kelompoknya menonton dengan dingin di luar medan perang, mungkin hanya untuk meraup keuntungan. Namun saat ini, Xiao Nunu berkata, saudara-saudariku sekalian, saya minta maaf karena hanya menonton dari pinggir lapangan. Selanjutnya, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membantu kalian menghadapi roh perang pelindung ini. Selanjutnya, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk membantumu dalam menghadapi roh perang pelindung ini. Xiao Nunu berdiri di langit, mengenakan tangan raksasa pembunuh dewa, dan berdiri di depan Kui Ruyin. Jishuo, Mu Nantang dan Kui Ruyin tidak bisa menahan perasaan gugup. Lagi pula, tidak ada cara untuk menghindari keterlibatan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu, niat membunuh di mata si Tianxiang, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, sedikit memudar. Jika Xiao Nunu tidak mengatakan ini, si Tianxiang akan menjadi orang pertama yang membunuh tim Xiao Nunu yang beranggotakan 4 orang. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk pamer, tetapi jika kau mencoba mempermainkanku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu.
Suara si Tianxiang datang dari belakang. Tepat saat dia selesai berbicara, Xiao Nunu bergerak dan segera melesat ke sisi Kui Ruyin. Sebelum dia bisa bereaksi, Xiao Nunu mencengkeram bahunya. Kui Ruyin terkejut, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, seberkas cahaya pedang yang cemerlang menyapu dirinya. Swiss. Xiao Nunu menggunakan teknik teleportasi ruang untuk menghindari serangan roh perang penjaga. Detik berikutnya, Xiao Nunu muncul di kehampaan di sisi lain bersama Kui Ruyin. Kui Ruyin masih terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Xiao Nunu berkata kepada semua orang tanpa ekspresi, "Aku akan berperilaku baik, dan aku hanya butuh kalian berempat untuk menepati janji kalian saat waktunya tiba. Tidak peduli siapa di antara kalian berempat yang mendapatkan teratai abadi Linjing, kalian harus meminjamkanku arai kenaikan roh dan formasi pemecah cermin untuk digunakan sekali." Tentu saja, Zhuang Wan'er, yang menduduki peringkat kedua di peringkat surgawi, melemparkan beberapa jimat abadi untuk menyerang roh perang pelindung, dan menjawab Xiao Nunu, "Aku dari lembah Changming, dan kata-kataku adalah ikatanku." Bang, bang, bang. Beberapa jimat abadi jatuh pada roh perang, menyebabkan ledakan hebat lainnya. Li Xiao, yang berada di puncak peringkat surgawi, berkata dengan tenang, begitu pula dengan pavilion tertinggi. Xiao Nunu mengangguk, "Aku percaya pada kalian semua, tetapi melihat gaya bertarung kalian saat ini, bahkan jika kita semua bergabung, akan sulit untuk mengalahkan roh perang ini, jadi, aku punya ide." "Bicaralah." Ying Feng, yang berada di peringkat keempat peringkat surgawi, menanggapi sambil menyerang roh perang itu. Xiao Nunu menjawab, "Roh perang penjaga ini telah menjaga teratai abadi Linjing. Kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Jika kita ingin mendapatkan teratai abadi Linjing, kita harus membuatnya menghilang dari medan perang." "Omong kosong," kata si Tianxiang dingin. Xiao Nunu baru saja mengatakan dengan jelas bahwa akan sulit untuk mengalahkan roh perang pelindung bahkan jika semua orang bergabung. Sekarang dia mengatakan untuk membuatnya menghilang. Itu benar-benar bertentangan. Ketika aku bilang menghilang, maksudku bukan mengalahkannya. Xiao Nunu berkata, "Maksudku, bawa pergi benda ini dari sini, dan lakukan yang terbaik untuk menundanya di luar medan perang, dan yang lain dapat mengambil kesempatan untuk merebut Linjing Xianlian." "Oh, bawa pergi benda ini dari sini." Zhuang Wan'er merasa ragu dengan saran Xiao Nunu. "Jika Anda ingin menampungnya, Anda juga dapat melakukannya di sini. Mengapa repot-repot mengambil roh perang penjaga?" Xiao Nunu segera menjelaskan, "Aku hanya mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat. Dari awal hingga akhir, roh perang pelindung ini telah mempertahankan kondisi puncaknya. Setelah bertarung begitu lama, kekuatannya tidak pernah surut." "Benar sekali." Zhuang Wan'er menjawab, "Kekuatannya memang tidak berubah." Xiao Nunu berkata, "Aku curiga, itu karena teratai peri Linjing." Semua orang sedikit tercengang. Kurasa ia telah menyerap kekuatan teratai abadi murni, jadi ia sama sekali tidak takut dikonsumsi. Kata Xiao Nunu sambil membawa Kui Ruyin untuk menghindari serangan roh perang pelindung. "Selama kita memutus hubungannya dengan teratai abadi Linjing, kita bisa menekannya. Oleh karena itu, kita perlu membawanya pergi dari medan perang ini, dan semakin jauh dari teratai abadi Linjing semakin baik. Semakin jauh, semakin sedikit ia bisa menyerap kekuatan teratai abadi Linjing." Kata-kata Xiao Nunu setengah benar dan setengah salah. Ada kebohongan yang tercampur dengan kebenaran. Itu membuat orang merasa bahwa itu masuk akal dan mereka tidak akan meragukannya. Metode ini memang bisa dilakukan, tapi siapa yang akan mengambilnya dari medan perang? Li Xiao, yang berada di puncak peringkat surgawi, bertanya sambil bergabung dengan yang lain untuk menyerang roh perang pelindung. Sebuah kekuatan telapak tangan yang dahsyat turun dari langit dan menamparkan lawan. Roh perang penjaga mengangkat pedangnya ke langit, dan energi pedang yang kuat menghancurkan kekuatan telapak tangan. Jelas saja, setelah dibujuk Xiao Nunu, mereka berempat masih setuju dengan sudut pandang Xiao Nunu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di antara keempatnya yang bersedia menjadi orang yang mengambil roh perang pelindung dari medan perang. Semua orang ingin tetap bersama Linjing Xianlian. Harta karun semacam ini hanya dapat dilihat di bawah hidung Anda. Hei, siapapun yang punya ide ini, dialah yang harus mengeksekusinya. Ying Feng mensibir. Mata Li Xiao, Zhuang Wan'er, dan si Tianxiang juga beralih ke Xiao Nunu.
Xiao Nunu berpura-pura malu, tetapi sebenarnya dia sangat senang. Inilah hasil yang diinginkannya. Keuntungan Xiao Nunu adalah ia memiliki informasi yang tidak diketahui orang lain. Situasinya sama untuk teratai abadi murni dan teratai setan pembunuh. Hanya dengan memurnikan roh perang pelindung ini Anda dapat memperoleh teratai abadi murni. Tidak ada gunanya bagi semua orang untuk hanya menatap teratai abadi Lingjing. Namun, semakin dekat roh perang penjaga dengan teratai abadi Lingjing, semakin kuat kekuatannya. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan menjauhkannya dari gunung ilahi 7 warna. Inilah yang diinginkan Xiao Nunu. Dia ingin mengambil roh perang penjaga dari medan perang ini dengan alasan yang sah, mengalahkannya, dan memurnikannya. Terlalu sulit bagiku untuk melakukannya sendiri. Aku khawatir aku tidak bisa mengendalikannya. Bisakah kau mengirim 2 orang untuk membantuku? Kata Xiao Nunu dengan sedih. Jika Anda terlalu mudah setuju, orang-orang pasti akan curiga. Karena itu, Xiao Nunu harus berpura-pura enggan. Namun, 4 orang teratas di peringkat surgawi semuanya datang ke sini demi Ling Xianlian yang murni. Jika mereka pergi dari sini, itu sama saja dengan memberikan inisiatif kepada orang lain. Tak seorang pun akan setuju dengan Xiao Nunu. Bukankah kalian punya 3 orang pembantu? Ying Feng tersenyum dingin, sejauh yang aku tahu, mereka berdua juga anggota Heavenly Ranking. Kalian berempat harus mengeluarkan roh perang pelindung ini bersama-sama. Benar sekali, kalian akan menjadi orang-orang yang melaksanakan tugas ini. Kata Si Tianxiang. Nada suaranya memerintah. Jangan beri Xiao Nunu dan kelompoknya kesempatan untuk menolak. Ini. Xiao Nunu mengerutkan kening lebih dalam, lalu dia menatap Zhuang Waner dan Li Xiao. Zhuang Waner berkata dengan tenang, tugas ini diserahkan kepada kalian. Setelah kita mendapatkan teratai abadi Lingjing, kalian berempat akan menjadi yang pertama berkontribusi. Ketika saatnya tiba, ketika kita menggunakan formasi kenaikan roh dan penghancur alam, kalian akan berada di barisan terdepan. Xiao Nunu mensibir diam-diam. Bahkan sebelum Anda mendapatkan barangnya, Anda sudah melukis gambaran besar untuk diri Anda sendiri. Keempat orang ini memang lebih pintar dari yang lainnya. Untungnya, dia mengendalikan teratai setan pembunuh dan mengetahui informasi penting. Baiklah, tolong bantu aku. Xiao Nunu berpura-pura tidak berdaya. Li Xiao, Zhuang Waner, Si Tianxiang, dan Ying Feng langsung mengerti. 4 orang jenius terkuat yang berada di puncak peringkat surgawi menyerang pada saat yang sama, melepaskan serangan gabungan yang mengerikan. Terobos awan dan cari jalan. Jimat petir ilahi. Cakram 7 bintang. Badai pedang bulan. 4 serangan yang mengandung kekuatan pembunuh yang mengerikan semuanya membombardir roh perang penjaga. Pada saat yang sama, yang lain juga menyerang satu demi satu, bekerja sama dengan keempatnya dalam serangan gabungan. Deldakan, deldakan, deldakan. Gelombang kekuatan meledak, dan kekuatan spiritual yang dahsyat meledak di antara langit dan bumi. Kehampaan itu retak, gunung-gunung riyuntuh, dan bahkan gunung suci 7 warna di bawahnya bergetar hebat. Teratai peri murni yang mengambang di kolam langit di puncak gunung suci bergerak dengan cahaya lembut yang indah. Lapisan perisai cahaya putih yang hampir transparan menyelimutinya, dan semua akibatnya tidak dapat melukainya sama sekali. Di bawah serangan gabungan semua orang, momentum roh perang penjaga banyak ditekan. Tetapi semua orang paham bahwa ini hanya sementara, dan segera momentumnya akan pulih. Cepatlah. Si Tianxiang mendesak Xiao Nunu. Aku tahu. Xiao Nunu tampak serius. Dia segera melompat dan melepaskan jimat berwarna darah. Kutukan Dewa Darah. Kata Xiao Nunu dengan suara berat. Kutukan Dewa Darah adalah trofi yang diperoleh dari murid sekte Dewa Darah Sue Yingfeng. Kui Ruyin, Jisuo dan Munantang yang berada di belakang juga mengenalinya. Maju. Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, dan melihat jimat berwarna darah itu dengan cepat terbelah menjadi lebih dari selusin jimat peri merah yang identik. Swiss, Swiss, Swiss. Puluhan jimat peri merah terbang ke arah roh perang penjaga dan menempel di badan roh perang satu demi satu. Beberapa menempel di punggung, beberapa di bahu, dan beberapa di kepala, anggota badan, dan posisi lainnya. Buka. Xiao Nunu mengganti segelnya. Bas. Dalam sekejap, lebih dari selusin lingkaran cahaya rune bermekaran dari badan roh perang penjaga.
Lingkaran rune ini bagaikan lingkaran emas, yang memenjarakan erat roh perang penjaga di dalamnya. Meskipun kutukan Dewa Darah merupakan senjata sihir jenis jimat, ia juga setara dengan senjata abadi tingkat abadi. Akan tetapi, hal itu jelas tidak mampu menekan semangat perang penjaga. Roh perang penjaga terlihat memancarkan cahaya perak di sekujur badannya, mencoba melepaskan diri dari belenggu kutukan Dewa Darah. Tidak cukup. Li Xiao, yang berada di puncak peringkat surgawi, berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu menawarkan benda lain. Kuali yang menelan langit dan menampung laut. Bas! Tiba-tiba, sebuah kuali persegi kuno terbang keluar. Kuali kuno berbentuk persegi itu merupakan rampasan yang diperoleh dari Fang Shui, Raja ke-6 dari 7 Raja Changhai. Kuali laut penelan surga mengembang dengan cepat dan meledak dengan kekuatan melahap yang besar. Bas bas bas. Cahaya rune biru laut meletus dari mulut kuali, dan roh perang pelindung segera diserap oleh kuali laut penelan surga. Semuanya, kuali kuno ini tidak dapat menahannya terlalu lama. Aku ingin segera membawanya pergi dari sini, kata Xiao Nunu dengan sungguh-sungguh. Semuanya, kuali kuno ini tidak bisa menahannya terlalu lama. Aku ingin segera membawanya pergi dari sini. Suara Xiao Nunu terdengar serius dan sedikit cemas. Semua orang sedikit terkejut melihat Xiao Nunu memasukkan roh perang penjaga ke dalam kuali kuno berbentuk persegi. Metode orang ini agak di luar ekspektasi keempat orang itu. Sebelum seorang pun dapat mengatakan apapun, cahaya bilah pedang perak yang tajam menyapu keluar dari dalam kuali laut penelan surga. Bang! Cahaya pisau itu menebas kuali itu secara miring, dan bekas pisau tiba-tiba muncul di sisi kuali kuno itu. Ia menyerang bagian dalam kuali. Seru Kuiruyin. Cepat! Si Tianxiang langsung mengusir Xiao Nunu dan kelompoknya. Cepat, bawa pergi dari sini. Oke. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa dan memadatkan kekuatan spiritualnya menjadi rantai besi. Rantai besi melilit salah satu kaki kuali menelan langit dan laut, kemudian kuali kuno itu ditarik menjauh dari medan perang. Kalian bertiga datang dan bantu. Xiao Nunu berteriak pada Jisuo, Munantang, dan Kuiruyin sambil berjalan. Mereka bertiga masih sedikit linglung pada saat ini. Sejujurnya, mereka bertiga sama sekali tidak mengerti perilaku aneh Xiao Nunu. Bukankah tujuan pihak lain datang ke sini adalah untuk memperjuangkan teratai abadi Lingjing? Mengapa mengambil tugas yang sulit seperti itu? Semangat perang penjaga yang bahkan 4 orang teratas di peringkat surgawi tidak dapat dikalahkan bersama-sama sebenarnya diambil alih oleh Xiao Nunu. Bukankah ini mencari kematian? Apakah pihak lain benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menahan roh perang penjaga ini dengan kemampuan mereka berempat? Meskipun dia bingung, dia tidak berani menentang perintah Xiao Nunu. Jisuo, Munantang dan Kuiruyin tidak ragu-ragu dan menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengembun menjadi rantai besi. Rantai besi itu melayang dan melilit kaki kuali langit dan laut yang menelan. Kemudian, mereka berempat menyeret kuali kuno itu secepat mungkin dan terbang keluar dari medan perang. Di dalam kuali kuno, roh perang penjaga terus melancarkan serangan, dan cahaya pedang tajam menembus badan kuali satu demi satu, membuat orang merasa kedinginan dan ketakutan hanya dengan melihatnya. Roh perang pelindung dari teratai abadi Lingjing ini sungguh terlalu kuat. Bahkan 2 senjata abadi tingkat abadi tidak dapat menekannya. Dan, melihat Xiao Nunu berhasil membawa roh perang penjaga menjauh dari medan perang, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit pun kegembiraan di wajah mereka. Anak ini cukup berguna. Si Tianxiang, yang berada di peringkat ketiga dalam peringkat surgawi, merasa puas, dia orang yang bijaksana. Jika dia tidak melakukan ini, dia pasti sudah mati. Ying Feng, yang berada di peringkat keempat dalam peringkat surgawi, menatap punggung Xiao Nunu dan mengerutkan kening. Kuali laut penelan surga adalah senjata ajaib Fang Shui. Sebagai anggota peringkat surgawi Provinsi Changhai, Ying Feng tentu saja mengenal 7 Raja Changhai. Dia mengenali sekilas bahwa kuali kuno itu adalah senjata abadi tingkat abadi milik Fang Shui. Memikirkan apa yang terjadi sebelum perang 10.000 kaisar, Ying Feng tidak dapat menahan diri untuk menebak identitas Xiao Nunu. Itu dia. Tatapan mata Ying Feng tiba-tiba menjadi sangat tajam. Namun, dia tidak berniat mengejar Xiao Nunu. Biar aku yang mengambil teratai abadi Lingjing dulu, baru aku cari dia. Menurutnya, teratai abadi Lingjing jelas lebih penting.
Selagi dia bicara, Ying Feng bergerak dan terbang menuju gunung ilahi 7 warna di bawah. Li Xiao, Si Tianxiang dan Zhuang Waner juga mengambil tindakan. Lebih baik menyimpan Lingjing Xianlian di pavilion tertinggi, kata Li Xiao. Aku dari Sekte Wending tidak akan menerima hasilnya, kata Si Tianxiang. Zhuang Waner melemparkan beberapa jimat peri, semuanya tergantung pada kemampuanmu. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak, pertarungan untuk memperebutkan peringkat hari ini sudah tiba lebih awal. Mereka berempat tidak banyak bicara, dan segera mulai bertarung untuk mendapatkan teratai peri Lingjing dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, Xiao Nunu dan kelompoknya menyeret Tian Nahai Ding dengan cepat. Kuali laut penelan surga bagaikan gunung yang bergerak di kehampaan. Jika dilihat dari kejauhan, kuali ini sangat memukau secara visual. Xiao Nunu sedikit bersemangat. Prosesnya berjalan jauh lebih lancar dari yang diharapkan. Di pagoda emas pancer, Dewa Anggur yang memikat tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji. Hebat. Kau benar-benar berhasil menipu orang-orang itu. Dewa Pedang Berekor 9 juga memuji. Kau semakin cerdik. Aku bertanya-tanya bagaimana kau akan bersaing dengan mereka. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan ikut serta dalam permainan dengan badanmu sendiri. Kaisar Senjata Tangin berkata, kekuatan roh perang pelindung melemah. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, ya, aku juga merasakannya. Rencanamu sudah setengah berhasil. Xiao Nunu bahkan lebih gembira ketika mendengar bahwa kekuatan roh perang pelindung melemah. Benar saja, situasinya sama dengan teratai setan pembunuh. Semakin jauh dari teratai roh murni, semakin lemah kekuatan roh perang. Sebaliknya, semakin dekat Anda, semakin kuat kekuatan semangat perang Anda. Saya khawatir keempat orang di peringkat surgawi masih diam-diam senang, mengira Xiao Nunu adalah korban besar. Mereka mengambil risiko merusiak 2 senjata abadi tingkat abadi dan membawa roh iblis penjaga keluar dari medan perang. Mereka tidak tahu bahwa musuh yang sebenarnya masih membuang-buang waktu dan tenaga mereka untuk melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Dang, bang, suara-suara teredam yang dahsyat terus terdengar dari kuali laut penelan surga. Itu adalah suara roh perang penjaga yang menyerang bagian dalam kuali kuno. Setiap suara bagaikan palu yang menghantam hati Jisuo, Munantang, dan Kui Ruyin. Mereka bertiga menjadi semakin ketakutan. Aku sama sekali tidak tahan dengan keterkejutan seperti ini. Tuan, ini akan segera keluar, kata Munantang dengan gugup. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, jangan pedulikan itu, singkirkan saja secepatnya. Menyingkirkannya, astaga, keberadaan yang begitu mengerikan, dan Anda masih harus membawanya bersama Anda. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu. Jika begini terus, cepat atau lambat mereka berempat akan mati. Bang! Begitu kata-kata itu terucap, cahaya pisau tajam lainnya menembus badan kuali dan melesat keluar. Jisuo, Munantang dan Kui Ruyin semuanya berkeringat deras. Jika nyawa ketiga orang itu tidak berada di tangan Xiao Nunu, mereka pasti sudah kabur sejak lama. Dengan kekuatan roh perang penjaga, jika segelnya rusiak, mereka pasti akan tercabik-cabik. Duar! Pada saat ini, cahaya pedang yang mengejutkan menembus dasar kuali laut penelan surga. Detik berikutnya, semua rantai spiritual yang menghubungkan keempat orang itu dengan kuali kuno itu putus. Bang! Sesaat kemudian, kuali laut penelan surga yang pecah menghantam langsung ke arah Xiao Nunu dan 3 orang lainnya. Mereka berempat langsung bubar tanpa keraguan. Duar! Kemudian, kuali laut penelan surga menabrak gunung di belakangnya. Gunung itu seperti ditabrak meteorit dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Lalu, sesosok seperti dewa terbang keluar. Bunuh! Roh perang penjaga itu menatap dingin ke arah Xiao Nunu dan kelompoknya, mengayunkan pedang berbentuk bulan sabitnya, dan cahaya pedang sepanjang 1000 meter menyerbu ke arah keempat orang itu. Jisuo, Munantang, dan Kui Ruyin semuanya tampak pucat, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Tetapi Xiao Nunu tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi malah tampak bersemangat. Akhirnya aku menunggu sampai saat ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu memanggil boneka Mahyiyat Iblis. Mahyiyat Iblis itu melompat keluar dan meninju ke arah cahaya pedang yang membelah langit. Ledakan! Kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan dengan keras, lalu menimbulkan ledakan dahsyat antara langit dan bumi. Gunung-gunung retak,
Semua rumput dan pohon hancur. Jisuo, Munantang, dan Kui Ruyin ketakutan karena kekuatan yang tersisa. Tetapi kemudian mereka bertiga menemukan bahwa situasinya agak tidak biasa. Hah? Jisuo mengerutkan kening dan menatap dua orang lainnya dengan heran, apakah kalian menyadarinya? Munantang sedikit tidak yakin. Kui Ruyin bertanya dengan ragu-ragu, kekuatan semangat perang. Tampaknya benar-benar melemah. Ketiganya menatap Xiao Nunu lagi. Ekspresinya menjadi lebih rumit. Xiao Nunu sebenarnya menebaknya dengan benar. Selama roh perang penjaga meninggalkan gunung ilahi 7 warna, kekuatannya akan benar-benar melemah. Tetapi bagaimana Xiao Nunu menemukan pola ini? Apakah ini benar-benar tebakan? Bukankah ini terlalu berani? Tanpa menunggu ketiganya bereaksi, Xiao Nunu memikirkannya dan langsung memanggil roda guntur pemakaman langit. Mulai, roda petir pemakaman langit. Dentang. 3.000 guntur bergemuruh di langit di atas langit ke-9. Kekuatan guntur berwarna jingga menghalangi langit. Di bawah tatapan Jisuo dan dua orang lainnya, lingkaran petir yang ditutupi dengan rune oranye tiba-tiba muncul di langit. Swiss. Cahaya jingga dan bayangan memenuhi langit, dan roda guntur pemakaman langit tiba-tiba berubah menjadi roda guntur raksasa dengan diameter 1000 kaki. Segera setelah itu, roda guntur pemakaman langit bergulir ke arah roh perang penjaga di bawah seperti roda kereta besar, membawa kekuatan pemusnahan. Roh perang penjaga itu terkejut. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Xiao Nunu sudah siap. Untuk mengalahkannya, Xiao Nunu telah bersiap dan menunggu saat ini. Duar. Roda petir pemakaman langsung menghancurkan roh perang penjaga. Kekuatan tumbukan yang besar langsung menghantamnya ke tanah di bawahnya. Bumi meledak lapis demi lapis, dan gunung demi gunung hancur menjadi dua. Dalam sekejap mata, sebuah keretakan yang sangat spektakuler muncul di tanah. Jisuo, Munantang dan Kui Ruyin semuanya merasa ngeri. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Benarkah Xiao Nunu hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal alam kaisar? Pada saat ini, mereka bertiga tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan Xiao Nunu sudah jauh melampaui mereka. Sekalipun mereka bertiga tidak terkekang oleh batasan, mereka tetap bukan tandingan Xiao Nunu sekalipun mereka bergabung. Roh perang yang diledakkan ke bumi oleh roda petir pemakaman langit mengeluarkan raungan marah, dan merangkak keluar dari reruntuhan dalam keadaan tidak teratur. Baju zirahnya hancur, dan momentumnya yang sebelumnya tak terkalahkan akhirnya hancur. Dia pergi. Ia ingin kembali ke teratai peri Lingjing. Selama ia kembali, kekuatannya akan mencapai kondisi terkuatnya. Tapi Xiao Nunu bersusah payah untuk mengeluarkannya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya kembali? Boneka Mahiyat Iblis segera terbang di depan roh perang penjaga dan menghalangi jalannya. Cahaya malapetaka iblis. Mata boneka Mahiyat Iblis memancarkan cahaya merah. Roh perang penjaga memegang pedangnya di depannya, menggunakan bilah pedang untuk memblokir serangan boneka Mahiyat Dewa Iblis. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat gila meledak dari antara kedua alis Xiao Nunu. Cahaya pembunuh, 1000 kali lebih kuat. Kuci. Dalam sekejap, cahaya petir ungu seperti hukuman dari surga menembus langit dan langsung menembus bagian belakang roh perang pelindung. Bang! Cahaya pembunuh yang bergerak dengan petir ungu menembus bagian belakang roh perang dan kemudian melesat keluar dari dada. Adegan ini membuat mata Jisuo, Munantang, dan Kui Ruyin terbuka lebar dan punggung mereka merinding. Roh perang pelindung yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh 4 jenius terkuat di peringkat surgawi tadi dikalahkan oleh Xiao Nunu saat ini. Bersambung.